Oke, baik, kita mulai ya. Saya ulangin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Oke, wabarakatuh. videonya ditampilkan semuanya. Suaranya boleh di mute biar bisa kelihatan ya. Kalau memang ada pesertanya itu. Oke, jadi selamat datang di mata kuliah Jarkom ya, jaringan komputer, jaringan komunikasi atau jaringan komputer. Di mana saya yang akan menjadi pembimbingnya selama 1 semester ke depan. Ya, perkenalkan, saya Bagus Limardika, ya bisa dipanggil Pak Bagus. Ya, nanti saya akan menjadi partner kalian untuk memahami mata kuliah jaringan komputer atau jaringan komunikasi. Jadi mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum ya. Di sini ada yang ngulang nggak? Maksudnya cuma ngikut teori aja atau cuma ngikut praktikum aja? baru Pak. Baru semuanya. Iya Pak. Saya baru Berarti Pak. praktikumnya kalian juga sama saya ya. Ya, jadi di ya mata kuliah ini ada teori sama praktikumnya. Nah, mata kuliah ini juga kita mengikuti kurikulum dari Cisco Academy. Jadi ya berbeda dari uh, Jarkom pada umumnya. Jadi mungkin kalau Jarkom 1 itu mata kuliahnya kan, coba di mute dulu, di mute, di mute. Kejar. Jadi Kevin di mute dulu, Kevin Aldo. Paman di mute paman, basic banget dari tadi. ya karena kita mengikuti kurikulum dari Cisco, jadi kita berbeda gitu. Ada pembelajaran Cisco yang harus kalian pahami, karena nanti lulus dari mata kuliah ini kalian akan mendapatkan sertifikat Cisco ya, sertifikat Cisco. Nah, sertifikat Cisco ini bisa kalian gunakan salah satunya untuk syarat skripsi, karena skripsi itu nanti butuh satu sertifikat kelembagaan, terserah mau sertifikat dari lembaga mana, ya salah satunya punya sertifikat Cisco ini. Nah, makanya nanti kalian diwajibkan juga untuk mengerjakan tugas-tugas dari Netakat. Yang udah pernah tahu Netakat? Netakat.com, apa Cisco Academy itu? Cisco Academy. Meta. Ya seperti itulah. Jadi nanti tugasnya ada juga yang harus kalian kerjakan dari sana. Ada materi yang di-share di sana. Terus ada juga tugas pekanan itu yang harus kalian kerjakan di sana. Nah, itu bahasanya bahasa Inggris, Netakat itu, CCNA. Sorry. Ntar saya coba cari webnya dulu. CCNA. Nah, ini netakat.com CCNA. Ini saya share di chat ya. Nah, nanti kalian diwajibkan untuk bergabung di sana. Ntar saya yang daftarin deh. Jadi perlu email. Apa sebelumnya udah pernah ini belum? Udah pernah daftar belum? Biasanya di mata kuliah PTI. Waktu itu udah pernah Pak. Udah Pak. Ngantar Pak PTI ya? sama Padang. Iya, Iya sama PTI atau Padang apa? Pak. Mata kuliah apa? Mata kuliahnya bukan PTI sih Pak. Apa? Semester 1 itu. Iya, Cisco semester Pak. 1. Kayak gitu dah. Nah, itu nanti akunnya bisa dipakai lagi. Jadi cukup Oh, apa namanya? jadi Akun. pakai yang itu aja ya. Iya, jadi akun kalian apa? Biasanya pakai email. Ntar emailnya saya tinggal daftarin gitu. Jadi nggak perlu diinput ulang, tinggal didaftarin lagi aja. Nah, itu jadi standar itu Cisco itu. Nah, itu harus dikerjakan ya. Jadi nanti bisa jadi ya ada dua, ya tugasnya dari sana. Jadi materinya dari saya, ntar tugasnya dari sana. Nah, materi kita mengacu dari pembelajaran menggunakan Cisco tersebut. Nah, terus biasa ya pertama kita bikin aturan kelas di sini dulu. Ya, aturannya
sama absensi, terus tugas, kemudian UTS, UAS itu menjadi komponen penilaian, ditambah lagi dengan komponen-komponen yang lain ya kayak attitude, semangat belajar dan yang lain-lainnya, itu bisa menjadi poin penambah nilai. Jadi nanti kalau kalian misalkan butuh tambahan nilai gitu ya, misalkan nilainya kurang bisa saya tambahkan, atau sebaliknya misalkan nilai kalian kurang tapi menurut saya dia nggak perlu dibantu, ya berarti nggak ada penambahan nilai. Nah terus kemudian ya saya butuh penanggung jawab kelas. Siapa penanggung jawab untuk kelas ini? Kevin Adam, Pak. Bintang Indrajati. Bintang Indrajati, Pak. Bintang, Pak. Bintang. Terserah ya. Bintang, Pak. Kalian tentukan. Bintang. Kalian tentukan Bintang. dulu. Dari dulu bintang. Nanti kalian bikin grupnya, bikin grup WhatsApp-nya untuk mata kuliah ini supaya gampang untuk komunikasinya. Terserah kalian tentukan. Nanti ya biasalah untuk ketua kelas kan ada kelebihannya tersendiri gitu, ada nilai tambahnya tersendiri karena terlalu membantu saya. Baik, Pak. Oke, terus kemudian apa lagi? Oh iya, pembelajaran, video pembelajaran. Ya, jadi karena arahan dari kampus gitu ya, untuk semua dosen itu harus punya akun YouTube. Nah, maka di sini kalian ya saya wajibkan untuk follow akun YouTube di sini. Atau ada yang mungkin yang sebelumnya udah pernah ya? Udah pernah saya share. Udah, Pak. Iya, Pak. Follow. Udah pernah. Nah, ini ataupun yang belum silahkan di subscribe ya. Like and saya udah di subscribe. jadikan ya sama sih semuanya juga, keaktifan kalian segala macam. Nanti materi-materi perkuliahan akan saya masukkan ke sana. Nah, terus juga model pembelajarannya juga, tugas-tugasnya saya selipkan ke dalam video-video tersebut gitu. Jadi nanti tugasnya ketika kalian ngeliat video, mungkin tugasnya ada di tengah-tengah video gitu, biar kalian memperhatikan video tersebut. Nah, karena nanti model pembelajarannya juga ya kita pembukaan gitu ya, maksudnya jam 10:30 itu absen pertama. Nah terus kemudian nanti saya sampaikan materi singkat gitu, ataupun nanti saya arahkan untuk melihat video yang sudah saya upload gitu, video materi. Nah nanti sekitar 15 menit atau 30 menit video tersebut. Setelah itu kita diskusikan atau kita bahas materi yang sudah di upload tersebut, kita diskusikan via video conference. Jadi nanti mungkin video conference-nya kita skip gitu. Jadi maksudnya ya kita video conference absen, terus saya kasih arahan link video, kemudian kalian lihat, kita stop video conference-nya, setelah itu baru kita bahas materinya. Modelnya seperti itu perkuliahannya. Kira-kira ada masukan nggak atau ada pertanyaan nggak? Ya, cukup, Pak. Oke, cukup ya. Cukup jelas, Nah, Pak. kalau gitu ya silakan dicek dulu itu linknya benar nggak yang saya share. Jangan-jangan saya salah nge-share lagi. Tuh kalian buka dulu linknya. Terus Tentang materi, Pak ya? Link yang pertama tentang materi. Link yang pertama itu tentang apa itu? Oh, itu Netakat. Link pertama itu Netakat yang harus didaftarin. Jadi pembelajarannya, materi aja, Pak ya. Kalau belum saya daftarkan, kalian nanti nge-share akunnya di grup aja nanti, biar saya daftarin. Atau nge-share-nya nanti di Google Classroom. Oh, ini kode Google Classroom-nya ya. Ini saya share juga kode Google Classroom-nya. Nah, itu kode Google Classroom-nya. Silahkan kalian enroll, kalian masuk di situ, daftar di situ. Itu kode Google Classroom-nya.
Nanti saya buka forum untuk akun Netakatnya supaya kalian bisa login. Nah, terus kemudian yang YouTube itu video materi dari saya. Nanti materi-materi di Netakat itu bahasa Inggris semua. Modelnya juga apa namanya? Ya penjelasan umum. Nah, nanti saya bikinin videonya atau video materinya dari saya di YouTube itu. Nah, kalian silahkan untuk gabung di Google Class-nya, itu kodenya. Terus kemudian YouTube-nya dicek sudah benar belum linknya. Terus sekalian subscribe yang belum. Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah di like, sudah di subscribe. Sudah di subscribe, Pak. Nanti video-videonya juga di like ya, jangan lupa video yang terkait Jarkom segala macam itu dilihat dan juga Ya, udah di subscribe. Nah, ngumpulin tugasnya nanti dari Google Classroom. Oke, Pak, udah di subscribe, Pak. Tadi pengumpulan Gimana? untuk pengumpulan tugas lewat Google Classroom. Ya, pengumpulan tugasnya nanti lewat Google Classroom. Nanti saya bukain apa namanya forumnya. Nanti kalian tinggal ngumpulin di sana, jangan ngumpulin di depan ya, jangan ngumpulin di beranda. Tapi ngumpulinnya nanti ada itunya sendiri. Ada forumnya sendiri. Siap, Iya, Pak. Pak. Siap mengerti. Siap, Pak. Oke. Ya silakan yang mau daftar dulu di Google Classroom-nya. Dan juga link YouTube-nya dicek. Sekalian subscribe. Nanti selanjutnya baru ke penjelasan materi introduction ya, pengenalan. Oke, udah tampil belum share screen-nya? Udah tampil belum? Belum, Pak. Belum. Belum. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum Pak. Udah, Pak, udah, Pak. Mana anjing? Pak aja yang menjaga. Udah tampil? Udah, Pak. Oke. Udah. Sudah, Baik Pak. ya. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang introduction itu atau perkenalan tentang apa itu jaringan komputer. Nah, nanti ke depannya ini ada outline atau mind map materinya. Nah, ini pembelajarannya itu terbagi menjadi 12 pertemuan ya. Ataupun misalkan harusnya kan 14 pertemuan. Nah, nanti 2 pertemuan di akhir setiap tengah semester itu ada kuis sebelum kalian UTS ataupun UAS. Nah, di sini pembelajarannya itu chapter pertama kita membahas tentang apa itu jaringan komunikasi. Terus kemudian apa itu protokol, jaringan dan juga komunikasi di chapter kedua. Ketiganya kita membahas konfigurasi OS jaringan. Keempat ada akses jaringan. Kelima ada tentang data link. Keenam ada network layer. Ketujuh ada IP addressing. Ke-8 ada IP versi 6.
ke-9 ada subnetting IP networks, ke-10 ada transport layer, 11 presentation layer, 12 ada application layer. Kita coba cek satu-satu ya. Nah, di sini pertemuan pertama minggu depan kita akan bahas tentang jaringan komunikasi ya. Yaitu jaringan ya kita akan bahas tentang komunikasi secara umum. Apa itu komunikasi gitu ya. Komunikasi itu kan seperti penyampaian informasi antar dua individu ataupun kelompok gitu ya, itu komunikasi. Terus juga nanti kan bahas tentang komponen dari komunikasi tersebut, apa aja syarat-syarat untuk melakukan proses komunikasi, prosesnya di dalam berkomunikasi juga kita bahas. Terus kemudian dari komunikasi yang sederhana akan menjadi komunikasi menggunakan teknologi, ya khususnya di sini menggunakan jaringan komputer gitu ya untuk berkomunikasi. Terus kemudian kita bahas tentang teknologinya tersebut. Ada istilah namanya client server, ada juga jaringan peer to peer. Terus kita bahas tentang komponen-komponen dari setiap jaringan. Nah, khususnya jaringan komunikasi menggunakan teknologi yang kita gunakan teknologinya adalah internet. Nah, di sini mungkin ada gambaran singkat ya terkait tentang LAN di dalam ruang lingkup rumah, kemudian nanti dia berhubungan juga dengan perusahaan, terus juga berhubungan dengan pemerintahan, dan semua tergabung gitu ya menjadi sebuah jaringan besar. Itu yang akan kita bahas di minggu depan, itu jaringan komunikasi. Kemudian di minggu selanjutnya kita bahas tentang protokol komunikasi. Protokol itu apa? Protokol itu adalah aturan. Jadi dalam berkomunikasi itu harus ada aturan yang digunakan. Contohnya kayak misalkan kita komunikasi antar teman gitu ya, komunikasi kan harus ada aturannya, nggak boleh teriak-teriak, ngomong yang baik segala macam. Nah, itu disebut juga dengan protokol. Nah, di sini dalam menggunakan protokol, dalam menggunakan komunikasi secara digital juga ada aturannya, ada protokolnya. Nah, itu protokolnya apa aja? Nah, di situ bisa dilihat ya, contohnya ada message encoding, kemudian ada format messaging, ada encapsulation, ada ukuran pesannya juga, ada message timing, ada message delivery option. Nah, itu aturan yang digunakan di dalam berkomunikasi menggunakan jaringan. Nah, itu nanti dibahas juga tentang apa itu encoding, enkapsulasi, protokol, peer-to-peer, protokol komunikasi, TCP/IP, dan juga layer model. Jadi di sini kita lebih ke arah penerapan networking teknologi. Oke, terus kemudian di pertemuan selanjutnya chapter 3 kita membahas tentang konfigurasi operating system jaringan. Jadi nanti kalian di sini kan akan di praktikumnya itu kan kalian menggunakan itu ya, menggunakan saya lupa aplikasinya tuh. Cisco menggunakan ya pokoknya aplikasi saya lupa, pokoknya ada nanti nama aplikasinya. Nah, itu nanti kalian di situ bisa membuat sebuah jaringan sederhana gitu, topologi jaringan. Kalian bisa mendesain, membuat misalkan untuk jaringan di dalam rumah gitu, misalkan dari laptop, ada 3 laptop kemudian terhubung dengan satu router, terus ada 2 lantai, perlu ditambahin access point apa segala macam. Nah, nanti setiap alat-alat itu kan harus disetting, harus dikonfigurasi. Nah, nanti konfigurasinya yaitu pakai tools, pakai alat, pakai software. Nah, disitulah yang akan kalian pelajari. Terus kemudian di pertemuan selanjutnya chapter 4 ada akses jaringan. Nah, ini ada ya istilahnya namanya OSI model. Jadi ketika berkomunikasi jaringan itu nanti ada layernya, ada tahapan-tahapannya. Nah, di sini model komunikasi jaringannya itu ada 2, ada yang menggunakan TCP/IP, ada yang pakai OSI model. Nah, biasanya perangkat Cisco itu menggunakan OSI model. Nah, OSI model ini dia ada beberapa layer atau ada beberapa lapisan. Nah, itu dari atas ada application, kemudian presentation, session, transport, network, data link, sampai ke physical. Nah, ini semua akan kita bahas selama 1 semester tersebut.
Nah sebenarnya intinya ini sih yang akan kita pelajari. Nah jadi contohnya misalkan kalian mengirim surat. Nah mengirim surat itu layer ini juga sebenarnya hampir sama gitu, hampir sama penerapannya. Ya contohnya misalkan kalau mau ngirim surat harus ada amplopnya, ada nama pengirimnya, ada nama tujuannya, ada perangkonya, terus juga ada kantor posnya, ada tukang yang mengantarnya segala macam. Nah itu contohnya. Nah itu nanti bisa dianalogikan dengan menggunakan layer ini. Begitu juga kayak ngirim email. Nah sama, analoginya adalah menggunakan lapisan-lapisan ini ketika berkomunikasi menggunakan jaringan internet. Nah terus kemudian di chapter 5 ada data link. Nah data link ini ya, dimulai dari data yang paling bawah tuh, dari lapisan yang paling bawah. Ada lapisan fisikal, kemudian data link. Fisikal ini sebenarnya kayak lapisan kabel, jaringan kabel. Jadi fisikal itu kayak bentuk fisiknya. Biasanya kan kalau kita terhubung internet itu pakai kabel. Dia juga teknologinya mungkin pakai fiber optik apa segala macam. Nah itu dia masuk ke dalam layer fisikal. Nah, nanti di chapter 5 kita akan bahas tentang data link, yaitu di layer yang paling bawah, terus juga setengah layer yang atas. Nah di sini ada pengenalan tentang Ethernet protocol, sublayer MAC, Ethernet evolution dan seterusnya. Kemudian di chapter 6 kita bahas lapisan di atasnya, yaitu lapisan network layer. Nah ini network layer atau layer jaringan. Nah di sini biasanya kita mengenal apa yang namanya IP address atau Internet Protocol Addressing, ataupun misalkan kita tahu kode-kode yang biasanya kita pakai untuk akses internet gitu ya, ada domain, terus ada IP addressnya, itu semuanya kita masukkan di situ, kita pelajari di situ tentang internet protokol, termasuk juga model encapsulationnya segala macam. Di sini contohnya ya, kayak misalkan kita berkomunikasi itu antar dua buah jaringan yang berbeda. Nah, itu dia harus ada alamatnya supaya saling terhubung. Terus kemudian ketika dia mau ngirim pesan, nah itu ada lapisan-lapisan yang harus dilakukan, dilalui gitu. Misalkan di lapisan ketiga ini dia ada proses enkapsulasi. Enkapsulasi itu kayak pembungkusan. Jadi kayak kayak dimasukin ke amplop gitulah. Nah, nanti di proses yang dituju ada proses de-enkapsulasi, yaitu proses pembukaan bungkus supaya bisa ngelihat isinya. Kemudian di chapter yang ketujuh ini lebih mendetail lagi tentang IP addressing. Ini ya, penamaan IP addressing. Kenapa dia isinya ada 4 buah digit gitu ya, kayak 192, kemudian ada spasinya 168, ada titiknya, maksudnya dotnya 10.10. Nah kenapa penamaannya seperti itu? Terus ntar kita belajar juga konversi dari binary ke desimal untuk mendapatkan IP addressing. Nah biasanya IP addressing ini masih dalam bentuk IP versi 4. Yang sekarang banyak digunakan itu masih menggunakan IP versi 4. Dan IP versi 4 ini akan segera habis gitu ya, karena sudah terlalu banyak digunakan di seluruh dunia gitu. Semuanya punya IP address masing-masing. Nah, format yang sekarang adalah menggunakan IP versi 4. Nah, ini stoknya sudah mau habis. Nah, makanya diperlukan upgrading atau diperlukan peningkatan, yaitu menggunakan teknologi IPv6 atau IP versi 6. Nah, ini kita akan bahas bagaimana model IP versi 6, kenapa harus pindah atau migrasi dari versi 4 ke versi 6. Terus tipe alamatnya, panjang prefixnya juga seperti apa, itu akan dibahas di chapter 8. Kemudian chapter 9 ada subnetting IP network. Subnetting IP network ini bertujuan supaya penerima pesan gitu ya, penerima pesan itu bisa dengan langsung gitu, maksudnya sesuai tujuannya, tepat tujuan, tepat sasaran. Nah itu ada istilahnya namanya subnetting IP. Nah di situ kita belajar tujuannya, broadcast domainnya, kategori subnettingnya, itu kemudian dipahami di chapter 9. Kemudian di chapter 10 kita belajar transport layer. Ini udah
layer-layer yang atas ya. Bagaimana kalau mau mengirimkan pesan itu supaya tampilannya itu tidak dalam bentuk kode keluarnya. Nah, itu ada istilahnya nanti di transport layer. Kemudian sebelum sampai ke presentation dan juga application layer, itu tampilannya udah harus berubah. Jadi sebenarnya dari sini kan misalkan kita mengetik pesan gitu ya, kita kan dalam bentuk tampilan web. Kayak contohnya misalkan kita ngirim pesan lewat Gmail. Nah, itu kan kita tinggal ngisi aja tuh kolom-kolomnya, formatnya udah kebentuk. Nah, itu ada di lapisan application. Nanti begitu sudah kita save, simpan, nah itu dia berubah formatnya sampai ke bawah ke lapisan network, data link, itu akan dipecah-pecah message-nya sesuai dengan besarnya media yang akan dilalui. Kemudian dia sampai di tujuan disusun lagi, digabung lagi, baru sampai kita bisa lihat hasilnya dalam bentuk tampilan yang menarik gitu. Padahal yang dikirim sebenarnya adalah bentuknya kode gitu ya, ketika kita menggunakan jaringan internet. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Itulah tadi 12 sesi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ini juga Tidak ada, ilmu Pak. baru. Tidak ada Pak. Ya, kalian harus harus ya bisa mengikutinya lah tentang jaringan komunikasi ini. Ya sebenarnya pengenalan, kalau misalkan pengenalan jaringan komunikasi itu sederhana sebenarnya, alat-alatnya, cara bekerjanya, segala macam. Nah, karena kita menggunakan kurikulum dari Cisco, maka model seperti inilah yang harus diterapkan. Kalian harus bisa mengerti cara kerjanya sampai mendetail. Jadi makanya kalian nanti kalau bisa ya kalian cari sumber-sumber yang lain untuk memperkaya pengetahuan kalian. Baik, kalau nggak ada tugasnya untuk hari ini, kalian bikin ringkasan ya, atau kalian bisa kayak semacam peta pemikiran ya, kayak mind map. Ini sebenarnya bukan mind map, ini kayak semacam ringkasannya. Cuman kalian pakai bikin mind map gitu. Bentuknya seperti apa kalian browsing aja, mind map materi itu seperti apa. Nah, yang di mind map apa? Yang di mind map adalah yang tadi saya jelasin. Jadi penjelasan Jarkom itu peta pemikirannya itu seperti apa, yang tadi sudah saya jelaskan. Ini sebenarnya udah ada 12 kan, tinggal dijabarkan lagi di bawah-bawahnya. Nanti ini videonya saya upload ke YouTube. Nanti kalian tinggal dengerin ulang lagi, lihat lagi penjelasan, ibaratnya kayak ada sub-subnya gitulah. Misalkan jaringan komunikasi, di bawah jaringan komunikasi itu ada apa? Nah, contohnya kan di sini ada, ntar kita bahas komunikasi, terus ada komponen. Jadi kayak ada tree gitu, pohon penjelasannya ke bawah. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ngirim tugas itu kemana ya Pak? Kumpulinnya nanti di Google Classroom. Nanti saya buat forumnya untuk mengumpulkan. Jangan ngumpulin di berandanya, nanti ada forumnya. Baik, Pak. Nah, jangan lupa nih kalian follow ya itu YouTube-nya, supaya kalian bisa ngelihat materinya. Iya Pak, sudah Ya, Pak. Pak. Tadi subrek, Pak. Pak. Pak itu bikinnya di tulis tangan apa di PowerPoint, Pak? Ya, bikinnya Bisa. gimana yang enak? Gimana? Bikinnya tulis tangan Enggak atau gitu. pakai PowerPoint ya, yang ada kotak-kotaknya, atau di Word juga bisa. Di Word aja Pak, di Word Kan Pak. kadang-kadang kekhawatirannya kalau kalian Word aja, Pak. paste gitu. Di Word aja, Word, Saka. ya. Ya, pokoknya nanti, makanya siapa ketua kelasnya? Nanti dia yang tinggal Lazuardi Mani, Pak. mengkomunikasikan. Aryo Ya. Suhardi. Bintang Indra Jati Pak. Saka aja ketua kelasnya, Saka lagi. Bintang Indra Ya, Jati. terserah. Pokoknya nanti kalian bikin WA grupnya ya. Ntar saya di invite ke sana biar bisa dikomunikasikan
terserah kalian tentukan siapa ketua kelasnya, ntar dia yang jadi admin di WA grupnya. Bintang tuh. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Baik, Pak. Terus model absennya juga sebenarnya nanti ada yang lewat portal ya, yang lewat komen itu. Kalian komen di portal itu akan menjadi absen tersendiri juga. Siapa? Di samping absen melalui saya gitu, absen yang saya panggil. Jadi nanti ada absennya, ada yang panggil, ada yang juga kalian perlu komen di portal.